Bayangkan ada sebuah drone yang bisa melesat hampir Mach 5, terbang di ketinggian ekstrim, dan mampu mengintai pangkalan militer musuh tanpa bisa dicegat. Kedengarannya seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah, kan? Tapi ini bukan fiksi. Cina benar-benar punya teknologi ini. Mereka menyebutnya WZ-8, drone pengintai hipersonik yang bisa mengubah cara perang modern. Dengan kecepatannya yang luar biasa, WZ-8 bisa mengumpulkan intelijen dari wilayah musuh dalam hitungan menit, dan ini bikin Amerika Serikat serta sekutunya mulai waspada. Nah, di episode kali ini, kita bakal membahas apa itu WZ-8 dan bagaimana cara kerjanya. Kenapa drone ini dianggap sebagai ancaman serius bagi AS? Apakah ini tanda Cina siap menantang dominasi militer Amerika? Siapkan diri kalian, karena kita bakal mengupas senjata pengintai masa depan yang bisa mengubah peta kekuatan dunia. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Apa itu WZ-8? Kenapa drone ini begitu spesial dan bisa bikin Amerika Serikat serta sekutunya waspada? Jadi, WZ-8 pertama kali diperkenalkan ke publik pada Zhuhai Airshow 2019. Ini bukan sekadar drone biasa. Drone ini adalah pengintai hipersonik, yang berarti bisa terbang dengan kecepatan ekstrim untuk mengumpulkan intelijen militer dalam waktu singkat. Menurut berbagai laporan, WZ-8 diduga mampu melesat antara Mach 3 hingga Mach 5. Untuk gambaran aja, Mach 5 itu sekitar 6.200 km per jam, lebih cepat dari kebanyakan jet tempur modern. Dengan kecepatan segila itu, sistem pertahanan udara konvensional bakal kesulitan untuk mendeteksi atau mencegat drone ini. Tapi yang bikin WZ-8 makin menarik adalah cara peluncurannya. Berbeda dari drone biasa yang lepas landas dari darat, WZ-8 justru diluncurkan dari udara, kemungkinan besar dari pesawat bomber strategis H-6N. Jadi, pesawat ini terbang ke ketinggian tertentu, lalu melepaskan drone yang langsung melesat dengan kecepatan hipersonik menuju targetnya. Selain kecepatannya yang luar biasa, WZ-8 juga diyakini punya teknologi stealth, alias teknologi siluman yang bikin drone ini sulit dideteksi radar musuh. Ini berarti, drone ini bisa melakukan misi pengintaian di wilayah musuh tanpa mudah terdeteksi, bahkan di daerah yang dijaga ketat oleh sistem pertahanan udara. Tapi ada satu lagi yang bikin WZ-8 makin menarik. Drone ini bisa berfungsi sebagai pengganti satelit pengintai. Bayangkan, kalau suatu negara berusaha mengganggu atau menembak jatuh satelit mata-mata Cina, maka WZ-8 bisa segera dikirim untuk mengumpulkan data intelijen dari lokasi yang sama dalam waktu singkat. Ini adalah solusi cerdas untuk tetap mendapatkan informasi strategis meskipun terjadi gangguan pada sistem satelit mereka. Jadi, dengan kecepatan hipersonik, teknologi stealth, dan kemampuan pengintaian jarak jauh, WZ-8 benar-benar bisa jadi alat mata-mata super canggih yang bikin negara lain khawatir. Tapi, pertanyaannya sekarang, seberapa besar ancaman yang bisa ditimbulkan oleh WZ-8 ini? Berikutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang kenapa drone ini dianggap sebagai ancaman serius bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Stay tuned! Kita sudah bahas apa itu WZ-8 dan bagaimana drone ini bekerja. Tapi sekarang, pertanyaannya, kenapa WZ-8 dianggap sebagai game changer dalam dunia militer? Apa yang bikin drone ini begitu spesial dan berpotensi mengancam negara lain, khususnya Amerika Serikat? Jawabannya ada di 4 keunggulan utama yang dimiliki WZ-8. Kita bahas satu persatu. 1. Kecepatan hipersonik sulit dicegat. Pertama, kecepatan hipersonik. Ini adalah faktor utama yang bikin WZ-8 sangat berbahaya. Dengan kecepatan di atas Mach 3, bahkan bisa mencapai Mach 5, drone ini hampir mustahil untuk ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara konvensional. Sebagai perbandingan, rudal pertahanan udara seperti Patriot atau S-400 dirancang untuk menembak target yang bergerak di kecepatan subsonik atau supersonik, tapi kalau targetnya hipersonik seperti WZ-8, itu tantangan besar. Sistem pertahanan udara modern butuh waktu untuk mendeteksi, melacak, dan mengunci target. Tapi kalau targetnya bisa melesat lebih dari 6.000 km per jam, maka waktu reaksi pertahanan udara jadi sangat terbatas. Ini artinya, WZ-8 bisa menyusup ke wilayah musuh, mengumpulkan intelijen, dan kabur sebelum sempat dicegat. 2. Pengintaian jarak jauh, mata-mata di langit. Keunggulan kedua adalah kemampuannya untuk mengintai target jarak jauh. WZ-8 bisa digunakan untuk memantau pangkalan militer AS di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Guam, pangkalan strategis AS di Pasifik, tempat banyak kapal perang dan pesawat tempur dikerahkan. Jepang,
negara sekutu AS yang jadi basis utama bagi pasukan Amerika di Asia Timur. Taiwan, titik panas geopolitik yang selalu jadi perhatian China. Dengan teknologi penginderaan canggih, WZ-8 bisa mengirim data real-time tentang pergerakan militer AS dan sekutunya. Informasi ini sangat berharga bagi China untuk menyusun strategi militer mereka. 3 alternatif satelit mengatasi perang elektronik. Selanjutnya, WZ-8 bisa menjadi alternatif bagi satelit mata-mata. Saat ini, banyak negara mengandalkan satelit pengintai untuk mendapatkan data militer. Tapi ada satu kelemahan besar, satelit bisa ditembak jatuh atau dinonaktifkan dengan serangan siber. Bayangkan jika terjadi perang besar, dan satelit mata-mata China diblokir atau dihancurkan oleh AS. Tanpa satelit, mereka akan kehilangan mata di langit untuk memantau situasi perang. Disinilah WZ-8 berperan. Dengan kemampuannya terbang di ketinggian ekstrim dan kecepatan hipersonik, drone ini bisa dikirim ke area tertentu untuk mengumpulkan data secara cepat, bahkan dalam situasi perang elektronik sekalipun. Jadi, WZ-8 bukan sekadar drone biasa, tapi bisa jadi backup intelijen strategis kalau satelit China diganggu oleh musuh. 4. Apakah WZ-8 bisa jadi senjata hipersonik? Dan yang terakhir, potensi WZ-8 untuk membawa senjata. Saat ini, WZ-8 dikenal sebagai drone pengintai. Tapi, ada spekulasi bahwa di masa depan, drone ini bisa dimodifikasi untuk membawa hulu ledak atau senjata elektronik. Coba bayangkan, WZ-8 yang membawa senjata hipersonik bisa menghantam target sebelum musuh sempat bereaksi. Atau bahkan, WZ-8 bisa digunakan untuk serangan siber berbasis udara, misalnya dengan menonaktifkan sistem komunikasi musuh dari ketinggian ekstrim. Jika benar China bisa mengembangkan WZ-8 menjadi drone serang, maka ini akan mengubah perimbangan kekuatan militer global. Kesimpulan, WZ-8 game changer dalam dunia militer. Jadi, dari semua yang kita bahas tadi, WZ-8 jelas bukan sekadar drone biasa. Kecepatan hipersonik membuatnya sulit dicegat. Kemampuan pengintaian jarak jauh bikin AS dan sekutunya harus lebih waspada. Fungsi sebagai alternatif satelit bisa jadi solusi di medan perang. Potensi untuk membawa senjata bisa mengubah strategi perang modern. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Amerika Serikat dan sekutunya akan merespons ancaman ini? Apakah kita sedang menuju era perang drone hipersonik? Di segmen berikutnya, kita akan bahas bagaimana reaksi AS terhadap WZ-8 dan strategi mereka untuk menghadapi ancaman ini. Stay tuned! Oke, kita sudah bahas apa itu WZ-8, kelebihannya, dan potensinya sebagai game changer dalam dunia militer. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana Amerika Serikat dan sekutunya merespons ancaman ini? WZ-8 bukan sekadar drone pengintai biasa, ini adalah drone hypersonic stealth yang bisa menyusup ke wilayah musuh tanpa mudah dicegat. Dan ini bukan kabar baik bagi Amerika Serikat. 1. AS sudah lama khawatir dengan teknologi hipersonik China. Sebenarnya, kekhawatiran AS terhadap teknologi hipersonik China bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, China telah menunjukkan kemajuan pesat dalam teknologi rudal hipersonik, drone stealth, dan peperangan elektronik. Bahkan pada 2021, laporan dari Pentagon menyebutkan bahwa China sukses menguji rudal hipersonik yang mampu mengelilingi bumi sebelum mengenai targetnya. Sekarang, dengan kehadiran WZ-8, ancaman ini makin nyata. Drone ini bisa mengintai pangkalan militer AS, mendapatkan intelijen strategis dalam waktu singkat, dan ini bisa mengganggu keseimbangan militer di Indo-Pasifik. 2. Sistem pertahanan baru, laser rudal hipersonik. Lalu, bagaimana AS merespons? Tentu saja, mereka tidak tinggal diam. AS dan sekutunya kemungkinan besar akan mengembangkan sistem pertahanan udara yang lebih canggih untuk menangkal ancaman drone hipersonik ini. Beberapa strategi yang mungkin dilakukan. Sistem pertahanan berbasis laser, teknologi ini sedang dikembangkan untuk menembak jatuh objek berkecepatan tinggi sebelum mencapai targetnya. Rudal hipersonik anti-hipersonik, jika China bisa membuat drone hipersonik, maka AS bisa mengembangkan rudal hipersonik yang mampu mengejar dan menghancurkan target dengan kecepatan yang sama. Radar baru yang lebih sensitif, radar konvensional kesulitan mendeteksi objek berkecepatan Mach 5, jadi AS kemungkinan akan meningkatkan teknologi sensor dan AI untuk mengenali pergerakan drone seperti WZ-8. Singkatnya, perlombaan senjata hipersonik sudah dimulai. 3. Dampak pada Laut Cina Selatan di Taiwan. Nah, kalau kita bicara dampak geopolitik, WZ-8 bisa semakin memperkeruh ketegangan di Laut Cina Selatan dan Taiwan. Bayangkan skenario ini.
China mengerahkan WZ-8 untuk mengintai kapal perang AS di Laut Cina Selatan. Drone ini memata-matai aktivitas militer AS di Taiwan. Sekutu AS seperti Jepang dan Australia mulai waspada dan meningkatkan belanja militer. Ketegangan di kawasan ini sudah cukup tinggi, dan WZ-8 bisa mempercepat eskalasi konflik jika digunakan dalam operasi nyata. Apalagi jika AS merasa wilayah pertahanannya terlalu terekspos, maka bukan tidak mungkin mereka akan meningkatkan kehadiran militernya di Indo-Pasifik. 4 langkah China, dominasi di Indo-Pasifik? Tapi mari kita lihat dari perspektif China. Apakah ini hanya soal teknologi, atau ada pesan politik di balik pengembangan WZ-8? Beberapa analis meyakini bahwa China sedang mengirim sinyal kepada dunia bahwa mereka kini adalah pemimpin dalam teknologi militer canggih. Dengan WZ-8, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menyaingi dominasi militer AS di Indo-Pasifik, menguasai teknologi hipersonik lebih cepat dari negara lain, menunjukkan bahwa mereka bisa mengintai wilayah musuh kapan saja. Singkatnya, ini bukan sekadar soal drone, ini adalah simbol kekuatan geopolitik China. Kesimpulan, perang dingin baru di udara? Jadi, dengan hadirnya WZ-8, kita bisa melihat bahwa perlombaan senjata hipersonik semakin memanas. China punya drone hipersonik yang sulit dicegat. AS sedang mengembangkan sistem pertahanan baru untuk menghadapinya. Ketegangan di Laut Cina Selatan Taiwan bisa makin meningkat. Dan dunia bisa saja memasuki era perang dingin baru di langit. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah WZ-8 adalah senjata masa depan yang bisa mengubah keseimbangan militer global? Apakah ini langkah China untuk menantang dominasi AS? Berikutnya, kita akan bahas skenario masa depan perang drone hipersonik dan siapa yang akan menang dalam perlombaan ini. Stay tuned! Oke, kita sudah bahas apa itu WZ-8, reaksi AS terhadap ancaman ini, dan bagaimana dampaknya terhadap geopolitik di Indo-Pasifik. Tapi sekarang, mari kita berpikir lebih jauh. Seperti apa masa depan perang drone hipersonik? Apakah ini akan menjadi perlombaan senjata terbesar abad ini? Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Di segmen kali ini, kita akan membahas skenario masa depan perang drone hipersonik dan melihat apakah China, AS, atau bahkan negara lain yang akan memimpin era baru ini. Skenario 1, dominasi China di teknologi hipersonik. Mari kita mulai dengan skenario pertama, China memenangkan perlombaan drone hipersonik dan menjadi pemimpin dominasi udara global. Kenapa ini bisa terjadi? China telah menunjukkan kemajuan pesat dalam teknologi hipersonik, bahkan lebih cepat dibandingkan AS. Militer China fokus pada perang asimetris, di mana mereka mengembangkan senjata yang sulit ditandingi oleh sistem pertahanan konvensional. Jika China berhasil memproduksi massal WZ-8 atau versi yang lebih canggih, mereka bisa menggunakannya untuk mengintai atau bahkan menyerang musuh sebelum mereka bisa merespons. Jika ini terjadi, AS dan sekutunya akan dalam posisi defensif. Mereka harus mengembangkan teknologi baru atau meningkatkan kehadiran militernya di Indo-Pasifik untuk menahan dominasi China. Bayangkan jika China memiliki puluhan atau bahkan ratusan WZ-8 yang terus mengintai pergerakan militer AS, ini bisa menjadi game changer dalam strategi perang udara modern. Skenario 2, AS mengejar ketertinggalan, balas dendam. Tapi bagaimana kalau AS tidak tinggal diam dan mengejar ketertinggalan mereka? Saat ini, AS masih unggul dalam beberapa aspek. Mereka memiliki sistem pertahanan udara paling canggih, seperti THAAD dan Aegis, yang bisa diadaptasi untuk menghadapi drone hipersonik. AS sedang mengembangkan rudal hipersonik dan drone stealth generasi baru, yang bisa digunakan untuk membalas ancaman dari China. Pentagon telah mengalokasikan miliaran dolar untuk penelitian senjata hipersonik, termasuk proyek rahasia yang mungkin belum kita ketahui. Jika AS berhasil menciptakan drone hipersonik yang lebih canggih atau bahkan senjata yang bisa menembak jatuh drone hipersonik musuh, maka mereka bisa membalikkan keadaan. Dalam skenario ini, kita bisa melihat perlombaan senjata besar-besaran, di mana kedua negara berlomba menciptakan teknologi yang lebih cepat, lebih stealth, dan lebih mematikan. Skenario 3, perang drone hipersonik meletus. Skenario ketiga ini adalah yang paling mengkhawatirkan, perang drone hipersonik benar-benar terjadi. Coba bayangkan situasi seperti ini. China meluncurkan WZ-8 untuk mengintai kapal induk AS di Laut Cina Selatan. AS mendeteksi drone ini dan mengirimkan drone hipersonik mereka untuk menembak jatuh. Kedua negara akhirnya saling menyerang menggunakan drone, rudal hipersonik, dan senjata elektronik. Jika perang seperti ini terjadi, maka kecepatan akan menjadi faktor utama. Negara yang bisa menggunakan drone hipersonik lebih cepat,
mengirim data intelijen lebih akurat, dan menyerang lebih dulu akan memiliki keunggulan besar. Tapi ada risiko besar juga. Serangan drone hipersonik bisa memicu eskalasi konflik yang lebih luas. Negara-negara lain bisa ikut terseret dalam konflik ini, terutama sekutu AS seperti Jepang, Taiwan, dan Australia. Perang ini bisa berubah menjadi perang dunia baru yang didominasi oleh teknologi hipersonik. Pertanyaannya, siapkah dunia menghadapi perang yang kecepatannya lebih tinggi dari yang pernah kita bayangkan? 4 Skenario 4, Perang Dingin 2.0, Perlombaan tanpa perang nyata. Skenario terakhir yang bisa terjadi adalah Perang Dingin 2.0, di mana China dan AS terus mengembangkan drone hipersonik mereka, tapi tidak ada perang langsung. Dalam skenario ini, China dan AS akan terus bersaing, tetapi dalam bentuk perlombaan teknologi, bukan konflik langsung. Negara-negara lain, seperti Rusia, India, dan Eropa, juga akan masuk dalam perlombaan ini. Teknologi hipersonik akan menjadi standar baru dalam dunia militer, menggantikan rudal balistik dan jet tempur konvensional. Ini mirip dengan Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet dulu, di mana mereka terus mengembangkan senjata nuklir, tapi tidak pernah benar-benar menggunakannya. Tapi, pertanyaannya, seberapa lama dunia bisa bertahan tanpa perang langsung? Siapa yang akan menang dalam perang drone hipersonik? Jadi, setelah melihat semua skenario ini, pertanyaannya sekarang, siapa yang akan menang dalam perlombaan drone hipersonik? China memiliki keunggulan dalam pengembangan drone seperti WZ-8 dan rudal hipersonik. AS memiliki sumber daya besar dan sekutu global yang bisa mempercepat pengembangan teknologi mereka. Negara lain seperti Rusia, India, dan Eropa juga bisa ikut bersaing dan mengubah dinamika kekuatan global. Jika harus memilih pemenang, saat ini China tampak lebih unggul dalam teknologi hipersonik. Tapi dalam jangka panjang, perlombaan ini masih terbuka lebar, dan siapapun bisa keluar sebagai pemenang. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kita sedang menuju era perang baru di mana drone hipersonik menjadi senjata utama? Ataukah ini hanya awal dari perlombaan senjata yang lebih besar lagi? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share podcast ini supaya makin banyak yang tahu soal teknologi perang masa depan. Gimana menurut kalian? Apakah WZ-8 ini bakal jadi senjata masa depan yang mengubah kekuatan militer global? Ataukah AS masih punya cara untuk menangkal ancaman ini? Jangan lupa kasih komentar di bawah, like, dan subscribe kalau kalian suka bahasan seperti ini.